Pihak PT Universal Pharmaceutical Industries, produsen obat sirup merek Unibaby, buka suara setelah 3 produk mereka disebut pemicu gagal ginjal akut pada anak imbas cemaran etilen glikol. 3 obat sirup merek Unibaby juga dalam proses penarikan oleh BPOM. Kuasa hukum PT Universal Pharmaceutical Industries, Hermansyah Hutagalung mengatakan pihaknya tidak memasukkan etilen glikol sebagai bahan baku obat sirup yang diproduksi. Ia menyebut perusahaan mereka yang sudah berdiri sejak tahun 70-an, tidak ada niatan untuk mencelakakan orang lain. Hermansyah juga menanggapi BPOM yang disebut akan memidanakan perusahaan farmasi terkait cemaran etilen glikol yang ditemukan di obat sirup. Sejauh ini pihaknya masih menunggu hasil investigasi dari BPOM dan dari tim yang mereka bentuk sendiri. 20 tahun produk ini sudah berjalan, bagaimana dia bisa dikenakan sanksi pidana, sebut Hermansyah. Diberitakan sebelumnya, Kepala BPOM Penny Kalukito mengatakan akan menindaklanjuti 2 perusahaan farmasi akibat cemaran etilen glikol yang ditemukan di obat sirup. Perusahaan tersebut akan dipidana karena cemaran etilen glikol, EG, dan dietilen glikol, DEG, menyebabkan gagal ginjal akut. Sejauh ini BPOM merilis 3 daftar obat yang dinyatakan mengandung cemaran EG, DEG melebihi ambang batas aman yakni 1. Unibaby Chalk Syrup, Universal Pharmaceutical Industries. 2. Unibaby Demam Drop, Universal Pharmaceutical Industries. 3. Unibaby Demam Syrup, Universal Pharmaceutical Industries. Mungkin saya tidak menyebutkan sekarang karena prosesnya masih berlangsung. Segera kami komunikasikan kepada masyarakat, ucapnya pada konferensi pers di Istana Negara, Senin, 24 Oktober 2022. Kementerian Kesehatan RI melaporkan sudah 255 anak di Indonesia terkena penyakit gagal ginjal akut. Kondisi ini diduga dipicu cemaran etilen glikol di obat sirup. Mayoritas pasien harus dirawat secara intensif di rumah sakit untuk memperbaiki fungsi ginjal mereka. Sayangnya dari 255 kasus, 143 diantaranya meninggal dunia. Diperkirakan butuh 1 hingga 3 bulan untuk mencapai pemulihan total, kata spesialis anak Dr. Eka Laksmi Hidayati, SPA, K, dari RS Cipto Mangunkusumo, RSCM, saat konferensi pers virtual beberapa waktu lalu. Lebih lanjut para dokter belum bisa memastikan apakah kondisinya tersebut sepenuhnya pulih atau ada kemungkinan untuk ia muncul lagi. Sebab hingga kini, penelitian terkait pemicu gagal ginjal akut misterius pada anak belum dipaparkan secara rinci. Menurut Dr. Eka, beberapa pasien sudah dipulangkan dari rumah sakit dalam kondisi ginjal pulih sepenuhnya. Sebagian lainnya, masih dalam perawatan rumah sakit melakukan cuci darah. Dari data pasien saya mungkin bisa disampaikan. Ada beberapa pasien kami yang pulang dalam kondisi fungsi ginjalnya pulih sempurna. Ada 1 juga yang fungsi ginjalnya belum pulih sehingga masih harus melakukan cuci darah. Kemudian ada juga yang masih dirawat, pungkasnya.